teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali, dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah, menggapai ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah hafizatur rafi'ah. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون
وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الآخرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ibu wali santri SMA Al-Hikmah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini dengan izin Allah kembali kami menyapa dengan Bapak Ibu di rumah melalui virtual, yaitu kegiatan POMG virtual, pertemuan orang tua guru murid secara virtual. Alhamdulillahirabbil alamin, ini bagian dari kenikmatan yang harus kita syukuri. Walaupun dalam kondisi pandemi kita masih dapat berjumpa, bersilaturahim walaupun dengan virtual. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan informasi-informasi perkembangan di SMA Al-Hikmah. Melalui kegiatan PMG ini, yang pertama Bapak Ibu berkaitan dengan kegiatan kesiswaan selama dari bulan Januari sampai bulan Maret ini, alhamdulillah ada beberapa perkembangan kemajuan di SMA Al-Hikmah berkaitan dengan prestasi Ananda. Alhamdulillah, setelah kemarin ada informasi berkaitan dengan kelulusan SNMPTN, informasi jalur prestasi yang diterima oleh SMA Al-Hikmah, ada 3 siswa yang alhamdulillah lolos SNMPTN tahun 2021 ini. Yang pertama ada Mas Wafi kelas 12 MIPA 1, alhamdulillah melalui SNMPTN lolos di ilmu sejarah Universitas Airlangga Surabaya atau UNAIR. Yang kedua ada Mbak Fatimah Zahra lolos di ilmu komunikasi atau di kampus Unsika atau Universitas Negeri Karawang. Yang ketiga lolos di Undip di bioteknologi, yaitu Mbak Yasmina. Alhamdulillah di kesempatan ini menjadikan kabar baik untuk SMA Al-Hikmah karena ini menjadikan prestasi bagi Ananda kelas 12 yang alhamdulillah sudah lolos lewat jalur SNMPTN. Semoga dalam waktu dekat ini pula juga akan ada UTBK, semoga anak-anak bisa lolos lewat jalur SBMPTN. Kemudian selanjutnya kemarin alhamdulillah lewat kegiatan JSIT Jawa Tengah, alhamdulillah Ananda Arwah kelas 12 mengikuti lomba review untuk kegiatan lomba JSIT ya. Alhamdulillah menjadi juara pertama ya, juara 1 ya, review buku Ta'lim Muta'alim ya. Alhamdulillah ini bagian dari prestasi Ananda di tingkat provinsi Jawa Tengah untuk juara 1. Ini bagian informasi-informasi dari kesiswaan yang perlu kita sampaikan terkait dengan prestasi-prestasi Ananda yang luar biasa di bulan Januari sampai bulan
Maret ini. Semoga kita berharap anak-anak kita senantiasa terus semangat dan berprestasi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada informasi dari kurikulum berkaitan dengan kegiatan pembagian hasil belajar, yaitu untuk kelas 10-11 yaitu kegiatan PTS penilaian tengah semester. Kemudian untuk kelas 12 ya, kita pembagian hasil belajar untuk semester 6. Jadi nanti insyaallah kegiatan ini bersama dengan wali kelas akan dilaksanakan setelah kegiatan PMG ini berlangsung. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa koordinasi langsung dengan wali kelas berkaitan dengan perkembangan Ananda dari bulan Januari sampai bulan Maret. Adapun nanti juga akan disusulkan informasi dari pesantren, yaitu ada juga pembagian hasil belajar di pesantren berkaitan dengan perkembangan ibadah, perkembangan tahfidzul Quran atau di sini LTQ ya Bapak Ibu. Kemudian terkait juga dengan BPI Bina Pribadi Islami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu berkaitan dengan PMG ini, tentu kegiatan PMG ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Jadi kita sampaikan pertemuan orang tua, guru dan murid ini menjadikan semangat kita bersama, bahwasanya di kondisi pandemi ini kita berharap bisa menyapa pada Bapak Ibu semuanya, karena salah satu tujuan PMG ini adalah selain pembagian hasil belajar, selanjutnya juga PMG ini berfungsi sebagai kegiatan parenting yang dilakukan oleh sekolah kepada Bapak Ibu semuanya. Insyaallah Bapak Ibu, kegiatan parenting ini yang akan kita sampaikan insyaallah berkaitan dengan persiapan Ramadan atau tahfidz Ramadan. Nanti insyaallah akan disampaikan oleh Direktur Pesantren Ustaz Ahmad Abdul Mutahhar ya, untuk kegiatan tahfidz Ramadan berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini di masa pandemi. Jadi semoga bermanfaat Bapak Ibu kegiatan parenting ini nanti, karena insyaallah semangat kita selain kita mendidik anak ataupun putra putri panjenengan semuanya, sehingga PMG ini juga harapan kita adalah sebagai sarana pembinaan Bapak Ibu, sebagai sarana pembinaan dan sarana belajar kita dari sekolah kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga tahfidz Ramadan yang akan disampaikan oleh Direktur Pesantren nanti insyaallah akan bermanfaat pada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan PMG ini ada tambahan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pendidikan keluarga Bapak Ibu. Jadi kurikulum yang dilaksanakan saat ini di sekolah adalah kurikulum K13 revisi. Selanjutnya harapan kita adalah selain anak dididik lewat kurikulum sekolah, harapannya Bapak Ibu anak-anak kita juga berada kurikulum yang terbaik di keluarga. Jadi kami ada istilah kurikulum keluarga, yaitu 5 atau panca jiwa disiplin pendidikan keluarga Bapak Ibu. Jadi kami mengenal panca jiwa disiplin pendidikan dalam keluarga. Yang pertama adalah disiplin adab, yang kedua adalah disiplin ibadah, yang ketiga adalah disiplin waktu dan kegiatan, yang keempat adalah disiplin organisasi, dan yang kelima adalah disiplin lingkungan. Jadi panca jiwa disiplin ini bagian dari kurikulum semangat kita dalam pendidikan keluarga. Insyaallah selama panca jiwa disiplin ini diberikan kepada anak-anak kita di rumah, insyaallah anak-anak kita akan berkembang dan tumbuh dengan baik. Yang pertama adalah disiplin adab. Bagaimana sebelum anak-anak kita berikan ilmu ya, lebih utama lagi kita berikan adab. Jadi yang pertama adalah disiplin adab. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita adab dalam makan, kemudian adab dalam berbicara, kemudian adab dalam menuntut ilmu, kemudian adab dalam berinteraksi kepada orang lain,
tentu adab ini sangat penting dan sangat utama ketika kita berikan kepada anak didik kita, ya. Kalau istilah Jawanya adalah tata krama dan sopan santun. Kemudian adalah disiplin yang kedua adalah disiplin ibadah. Nah, tentu luar biasa sekali ketika di pesantren 24 jam anak-anak kita dididik dengan kurikulum pesantren, bahwasanya ibadah ini merupakan bagian dari yang dioptimalkan di pesantren, bagian dari semangat kita mendidik anak kita di pesantren. Harapan kita adalah ketika anak di rumah, tentu pengkondisian ibadah ini harus didukung oleh keluarga, gitu ya. Jadi jadwal padat yang sudah kita bentuk di kebiasaan-kebiasaan ibadah yang sudah terbentuk di pesantren, harapan kita adalah dimunculkan juga semangat ibadah itu di rumah, gitu. Insya Allah ini bagian dari semangat kita bersama. Yang ketiga adalah disiplin waktu dan kegiatan. Jadi Bapak Ibu, kita mendidik anak kita untuk berlatih disiplin waktu dan kegiatan. Bagaimana ternyata insya Allah di pesantren, ya, untuk kemandirian anak itu akan terbentuk. Jadi mulai dari mencuci sendiri, ya, kemudian memanajemen waktu sendiri. Maka harapan kita adalah anak belajar disiplin, gitu ya. Jadi di rumah ketika disiplin waktu dan kegiatan ini terbentuk, maka insya Allah anak juga akan terbentuk jiwa disiplinnya. Misalkan saja ketika di rumah adalah kebiasaan di waktu pagi, misalkan kayak. Jadi anak-anak di waktu pagi sebelum mandi disiplinnya adalah selalu mencuci bajunya, gitu. Maka kebiasaan ini akan terbentuk, ya. Jadi di pagi hari dia akan berlatih bertanggung jawab dengan kedisiplinannya untuk senantiasa sebelum mandi mencuci baju, atau mungkin dengan aktivitas lainnya diberikan tugas mencuci piring, gitu ya. Kemudian menyapu halaman atau menyapu lantai di rumah, ini bagian dari bentuk pendisiplinan anak. Jadi ternyata disiplin kegiatan dan waktu ini bagian dari semangat kita dalam bentuk karakter disiplin anak-anak kita. Ya, kemudian disiplin yang keempat adalah disiplin organisasi. Dalam hal ini adalah bagaimana interaksi kita kepada anak-anak, bahwasanya membentuk disiplin untuk berinteraksi sosial. Bagaimana ternyata memunculkan kegiatan bermusyawarah di dalam keluarga. Jadi anak dilatih untuk belajar disiplin dalam musyawarah, disiplin dalam memutuskan suatu masalah, kemudian disiplin dalam memimpin, ya, belajar memimpin. Jadi insya Allah kegiatan komunikasi dengan keluarga itu juga bagian dari disiplin organisasi. Artinya harapan kita adalah dengan disiplin organisasi itu akan terbentuk leadership anak-anak kita, kemudian ya jiwa untuk kepemimpinannya akan muncul. Jadi tentu harapan kita adalah kepemimpinan atau disiplin organisasi ini selain dibentuk di sekolah, ya, di pesantren, harapan kita juga bisa terbentuk di lingkungan keluarga. Dan yang terakhir adalah panca jiwa disiplin tadi adalah berkaitan dengan disiplin lingkungan. Bagaimana perhatian anak-anak kita terhadap lingkungan. Harapan kita adalah mulai dari kebersihan, ya, kemudian merawat lingkungan sekitar, itu ada kepedulian, ya. Jadi jiwa peduli oleh anak itu muncul. Jadi harapan kita misalkan ada barang di rumah yang tidak rapi, maka anak sudah mulai terbentuk untuk merapikannya. Misalkan ada kotoran atau mungkin sampah di lantai, anak bersegera untuk mengambilnya, atau mungkin berusaha untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekitar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita berharap kurikulum keluarga 5 atau panca jiwa disiplin ini atau pendidikan keluarga ini harapannya ada di dalam keluarga kita. Kita sambil belajar ini Bapak Ibu, kalau di sini mungkin saya juga dalam taraf belajar karena anak saya masih kecil, gitu Bapak Ibu. Jadi kita berharap dengan panca jiwa disiplin ini kita munculkan dalam pendidikan keluarga kita, insya Allah akan saling mendukung keberhasilan pendidikan anak-anak kita, karena kemajuan pendidikan di Indonesia itu ya didukung oleh 3 pilar. Pilar yang pertama adalah sekolah, pilar yang kedua adalah keluarga, pilar yang ketiga adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Jadi kita berharap artinya
sekolah, kemudian keluarga dan pemerintah itu saling bekerja sama, saling mendukung untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita semuanya. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan di kesempatan hari ini berkaitan dengan pengantar untuk kegiatan Tarhib Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh Direktur Pesantren. Dan selanjutnya setelah kegiatan PMB nanti dilanjutkan pengambilan hasil belajar Ananda. Nanti insya Allah silahkan langsung koordinasi dengan wali kelas masing-masing. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan, dan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Ini adalah merupakan kenikmatan yang amat besar dan terutama nikmat iman dan nikmat Islam untuk kita semuanya. Maka mari kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak, diakui sebagai umatnya, dan kita dapat bertetangga dengan beliau di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat datang di acara POMG virtual. Sebagaimana sudah disampaikan oleh panitia, 2 hari ini kita ngelihat HP lagi, lihat HP lagi. Tapi mau bagaimana, inilah yang terjadi. Begitu ya Ustaz ya? Iya. Nah, di samping saya sudah ada tidak asing lagi, dan ya harus tahu, panjenengan harus tahu dong. Anak-anak panjenengan dititipkan ke beliau, yaitu Direktur Pesantren kita Ustadz Ahmad Mifdal Mutahar LC MSI. Kesempatan ini insya Allah kita ngobrol-ngobrol Ustadz ya. Ya. Jadi kalau saya tuh teringat, ini kan sudah mau bulan Ramadan. Jadi gimana ya kalau kita angkat sebuah tema, yaitu temanya sukses ibadah bulan suci. Di gimana ya ngerangkai kata-katanya ya bagusnya, sukses ibadah di bulan suci di tengah masa pandemi, ya kurang lebih gitulah ya. Suci pandemi, nah kurang lebih itu. Jadi mungkin kita nanti ngobrol sebentar Ustaz, nanti kita diskusi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa jadi nanti disampaikan via komentar, nanti dijawab. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara POMG virtual ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, mari kita dengarkan pemaparan kiai kita Ustadz Ahmad Mifdal Mutahar. Waktu dan tempat kami berikan. Tafadhol Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin peserta Zoom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu wali santri di rumah masing-masing, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita semua, kehidupan panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan waktu kelonggaran untuk senantiasa dapat bermuzakarah, dapat senantiasa mengingat-ingat, mengulas-ulas kembali apa yang memang sudah menjadi kewajiban kita, yang itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dzakir itu kemudian kita pakai dengan istilah muzakarah, saling mengingat, saling mengulas-ulas dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an yang sudah sangat kita kenal baik ayatnya, yang tadi sudah saya sampaikan, wahai orang beriman, ditulis. Jadi di sini ada makna yang terkandung secara implisit bahwa kita sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang beriman. Wahai orang beriman. Padahal kita tahu persis bahwa karakter kita masih sangat jauh dari keimanan. Misalkan seperti kita masih belum sering untuk melaksanakan sholat tahajud secara rutin, apalagi menghabiskan malam, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan masih banyak lagi. Tapi meskipun demikian, Allah memanggil kita dengan panggilan Nida'ul Habib ilal Habib. Panggilan seorang kekasih terhadap kekasihnya. Wahai orang beriman. Kutiba. Tidak furido, tidak wujiba. Tapi kutiba, telah ditulis. Telah ditulis ini artinya sudah sejak zaman dahulu. Kan begitu. Artinya di sini mengandung makna bahwa ada nilai kelembutan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Karena perintahnya ini nanti akan berat sehingga butuh cara tersendiri untuk menyampaikan. Kutiba alaikumus-siyamu, diwajibkan ya, meskipun arti aslinya ditulis kata bayak tubuh itu, tapi maknanya adalah diwajibkan pada kalian asyam, berpuasa, agar kita tidak merasa berat juga. Allah sebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kalian, sehingga kita pun akhirnya merasa oh ini memang sudah sejak zaman dahulu kewajiban, tidak hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah luar biasanya cara Allah menyampaikan pada kita dalam kondisi di saat perintah itu berat. Apalagi perintahnya kemudian lebih berat lagi di masa pandemik kan gitu ya. Padahal sudah 1 tahun kita bertahan seperti itu. Pandemik ini sudah sejak setahun yang lalu kita sudah mengalami ini. Dan ternyata masih belum selesai, entah sampai kapan Allah angkat. Kita terus berdoa kepada Allah, tidak jemu-jemunya barangkali memang Allah menghendaki kita untuk berdoa semakin kenceng lagi kan begitu. Sehingga musibah ini benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Targetnya selalu jelas, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan perintah bertakwa itu dalam ayat lain memang disebutkan juga, carilah dengan cara apapun sarana agar kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan menuju kepadanya. Carilah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertakwa kepada Allah itu harus kita betul-betul cari sarananya seperti apa. Nah, kita jarang ya ketika menghadapi Ramadan itu membahas tentang bahwa para sahabat dahulu bisa membebaskan Persia. Sebenarnya sentuhan siapa? Sentuhan apa? Sentuhan siapa? Tentu sentuhan Allah melalui Rasulnya kan begitu. Sentuhan apa? Adalah sentuhan Al-Quran. Dan Al-Quran itu
kata kunci utamanya tidak bisa dilepas dengan bulan Ramadan. Artinya penguatan terhadap pemahaman Al-Quran, tilawatul Quran, hafalan Al-Quran dan sebagainya itu semakin dimaksimalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk perintah-perintah maupun penggabungan antara Ramadan dan Al-Quran itu, sehingga mau tidak mau Al-Quran tetap dapat lestari dalam keseharian seorang muslim. Nah, oleh karenanya ketika kita membahas outputnya ya, mulai dari keberhasilan umat Islam membebaskan Persia, membebaskan Yaman, membebaskan Syam, Syria, kemudian sampai begitu indahnya akhlak mereka sampai orang Mesir saja itu minta supaya dibebaskan permasalahan mereka oleh umat Islam yang sebelumnya mereka dijajah di bawah kepemimpinan Romawi, kan begitu. Akhirnya juga dengan tulus mereka masuk Islam, dibebaskan umat Islam masuk Islam, bahkan bahasanya saja berubah menjadi bahasa Arab yang tadinya bukan bahasa Arab. Itu luar biasa. Itu semuanya adalah salah satunya yang utama diantaranya adalah sentuhan Ramadan. Ramadan tidak bisa dilepaskan dengan Al-Quran. Sebagaimana yang kita pahami bahwasanya pada bulan Ramadan itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu Al-Quran. Dan beliau untuk mendapatkan wahyu Al-Quran itu 3 tahun berturut-turut beliau bertahanus menyendiri ya, di Gua Hira setiap tahun 1 bulan. Dan itu kemudian berakhir dengan usia beliau di 40 tahun akhirnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hingga seterusnya. Nah, inilah sesungguhnya yang harus kita fahami, bahwa Ramadan tidak bisa dilepaskan dari pembentukan karakter umat Islam yang menjadi luar biasa, dan itu sesuai dengan tema kita kali ini, bahwa pembentukan karakter itu bermula dari ibadah demi ibadah yang kita tempa. Harapannya, target utamanya sebenarnya adalah agar menjadi kebiasaan. Makanya nanti di akhir Ramadan biasanya itu kita diingatkan oleh para dai, para ustadz, para kiai, bahwasanya barang siapa yang menyembah Ramadan maka Ramadan akan usai, kan gitu. Kenapa? Karena targetnya sesungguhnya adalah Ramadan ini pembiasaan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Maka ketika pembiasaan ini sudah mulai maksimal di bulan Ramadan, kemudian bulan berikutnya kok tidak nambah, berarti tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berlaku atau tidak tercapai dengan baik. Nah, itulah sama juga dengan para pemimpin umat Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, semuanya adalah hasil didikan Ramadan. Semuanya hasil didikan Ramadan. Saya masih teringat sekali, orang tua kami dulu itu berhenti merokok itu pada bulan Ramadan. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Maksudnya bukan berarti terus kalau gitu merokok duluan biar nanti berhenti pada bulan Ramadan. Tidak seperti itu ya. Maksudnya adalah bahwa ini bulan kebaikan, bulan kita betul-betul mengubah hidup kita menjadi lebih baik pada bulan ini. Kalau biasanya 1 juz maka bisa menjadi tambah. Kalau biasanya sekian lama belajarnya maka bisa ditambah. Dan itu untuk dibiasakan pada masa-masa berikutnya. Saya kira itu mungkin prolognya, Mas presenter ya. Semoga awalan ini menjadi kebaikan buat kita semua, karena kita memang masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan, yang kalau sahabat dulu 6 bulan sebelumnya saja sudah menginginkan, ada syauk, rasa rindu yang sangat, yang itu sampai kemudian masuk dalam
satu kebiasaan mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Tidak sekedar sampai, tetapi maksimal maksudnya. Ini harus difahami. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, syukran jazakallah khair Ustaz Mifdal. Jadi berarti Bapak dan Ibu termasuk saya juga, Ustaz Mifdal juga harus dari sekarang mempersiapkan baik itu target-target, kekuatan fisik, lalu harta yang hendak diinfakkan dan lain-lain, serta ilmu pastinya untuk menghadapi atau menyambut bulan suci Ramadan ini di tengah pandemi. Nah, dari situ kita coba diskusi ya Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin kalau tadi Ustaz saya berpikiran ini kan kita sukses, kunci sukses ibadah. Kalau kita anak-anak kan sekarang lagi ujian madrasah nih. Ketika ujian madrasah anak-anak pasti punya mulai dari bukan kunci soal tapi bank soal dan lain-lain. Bank soal yang ini UM tahun 2013, ini tahun berapa. Maka ada nggak buku atau mungkin bacaan atau website atau apapun yang mungkin panjenengan tahu untuk kita mengambil kunci-kunci Ramadan, atau mungkin dari jenengan kunci utama bulan Ramadan itu apa saja, Ustaz? Gitu, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Baik, kunci bulan Ramadan khususnya untuk anak-anak atau untuk wali santri ini? Santri dong. Oh, untuk wali santri maupun oleh anak-anak. Nah, tentu kalau anak-anak, kalau posisinya di pesantren tentu sudah sangat kondusif ya. Artinya banyak pengkondisian yang dilakukan oleh pesantren untuk memaksimalkan putra-putri Bapak Ibu, kan begitu, khususnya yang terkait dengan Al-Quran. Nah, ini menjadi masalah ketika nanti, ya belum tentu masalah ya, artinya kalau di rumah tentu dengan kesibukan orang tua ya, tidak bisa membersamai dalam jangka waktu yang lama terhadap putra-putrinya. Nah, ini menjadi satu permasalahan tersendiri yang tidak bisa sederhanakan. Nah, bagaimana dalam kondisi yang seperti itu? Sebenarnya banyak trik-triknya ya. Misalkan begini, kalau selama ini yang kami lakukan, seandainya anak itu bisa kita bawa ke kantor dalam kondisi-kondisi yang mungkin dalam tanda kutip tidak mengganggu begitu ya, sesungguhnya itu lebih terkondisikan, masih dalam pantauan Bapak Ibu. Kalau tidak mengganggu ya, misalkan ada tempat khusus yang dekat dengan kantor gitu yang lebih bisa kita kondisikan. Tetapi kalau memang tidak memungkinkan, maka di rumah kita beri tugas-tugas, misalnya tugas-tugas tilawah. Nanti kalau misalkan tidak bisa melaksanakan dengan baik, maka ada iqab, ada mu'aqobah. Nah, mu'aqobah ini termasuk salah satu dari yang dicontohkan oleh para sahabat zaman dahulu ya, ketika mereka kemudian kelupaan saking asyiknya di kebun begitu ya, maka begitu teringat sholat asarnya sudah ketinggalan jamaah, maka kebunnya kemudian sampai disedekahkan. Nah, seperti itu termasuk bagian dari mu'aqobah. Tapi ini kan ekstrim ya, Ustadz ya, termasuk ekstrim dalam artian itu dalam kondisi keimanan yang sudah tinggi. Nah, tentu dikondisikan sesuai dengan kemampuan anak. Anak itu ada yang ketika memang diberikan tugas tambahan, ada yang semangat gitu. Ada yang juga malah semakin down, malah semakin balas dendam dan sebagainya. Nah, tentu ada trik-trik tersendiri, misalkan ditugasi silaturahim ke ustadz tertentu, atau diajak ke siapa ya yang kawan-kawan dari orang tuanya begitu ya, bisa bapak, bisa ibu, untuk kemudian hanya sekedar ya nanti diberi tausiah, atau hanya sekedar ikut saja, ikut nanti dikasih waktu, coba
kasih waktu berapa menit bersama dengan kolega dari Bapak Ibu. Atau pernah ini kejadian betul ini, ada salah seorang kawan begitu ya, mungkin karena sudah terkondisikan sebelumnya di pesantren, begitu di kuliah agak sulit mencari ustadz begitu ya, itu akhirnya kemudian minta supaya kawan ustadz ini ya minta kepada saya supaya anaknya itu setorannya ke saya. Jadi meskipun daring, jarak jauh itu ada yang seperti itu. Jadi ini sesungguhnya perlu waktu untuk berpikir sejenak. Sesungguhnya tidak sulit untuk kemudian kita melakukannya, hanya perlu kita kondisikan. Karena begitu Ramadan tidak begitu kita hargai dan itu kelihatan oleh anak-anak kita, maka anak-anak kita bisa lebih parah lagi nanti kondisinya, lebih tidak menghargai lagi. Jadi terkadang yang terpenting sesungguhnya adalah anak itu melihat bahwa kita itu sangat menghargai Ramadan. Itu sangat penting sekali. Sesuatu yang kelihatan sederhana tetapi efeknya itu menghunjam betul. Saya masih teringat ya karena ini memang ini pengalaman saja ya dalam keseharian gitu. Dahulu orang tua kami itu membiasakan tilawah tadarusan bersama-sama setiap Ramadan, meskipun itu setelah pulang dari pondok. Begitu pulang dari pondok nanti antara habis maghrib sampai menjelang tarawih itu mesti harus tadarus bersama keluarga. Jadi meskipun bukan dari keluarga tarbiyah seperti yang di pesantren begitu ya, tetapi ternyata ada kebersamaan dalam rumah tangga dan itu sangat teringat sekali, membekas sekali hingga sekarang. Ternyata orang tua itu begitu memperhatikan masalah tersebut di hadapan anak-anak. Saya kira itu, Ustaz. Masya Allah. Jadi bisa dikatakan ini adalah pengkondisian Ustaz ya? Ya. Pengkondisian. Ya berarti memang nanti insya Allah Bapak dan Ibu semuanya, terutama untuk kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9 pun insya Allah akan tetap ada kegiatan selama bulan Ramadan. Dan tidak ada santri Al-Hikmah yang diperbolehkan untuk pulang MTS maupun SMA sekali lagi, kecuali ia telah mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Jadi insya Allah aman saat Ramadan untuk khatam Quran, aman. Jadi tinggal selanjutnya apakah di rumah nanti mau ditargetkan lebih atau tidak, itu tergantung dari pengkondisian yang ada di rumah gitu ya. Tapi tadi saya kepikiran Zat, kalau pengkondisian di rumah mau dibawa ke kantor tadi, oke, kalau kantornya deket, jauh, luas, terus anaknya 1, 2, anaknya 5 kan kebetulan bergantian. Okay. Karena kebetulan di antara wali santri kita ada anaknya 5 sampai 7 bahkan 8 Zat. Oke. Selanjutnya Zat, masih terkait Ramadan pastinya, sekaligus ini kita kan tarhib ya. Kunci sukses di bulan Ramadan tadi sudah ada pengkondisian. Nah, ketika nanti mungkin ini ya kayaknya lebih ke konten Ramadan tapi nggak apa-apa. Apakah tanda-tanda bahwa kita itu siap untuk berada di bulan Ramadan, dan apakah tanda-tanda kalau kita berhasil nanti di bulan Ramadan? Itu kan kelihatan nanti ketika di bulan Ramadan orang ini belum siap. Kalau kita misalnya sebagai seorang pelatih ya Zat, sebagai seorang pelatih kan kita udah tahu nih, oh ini pemain saya udah siap-siap, bahasanya di bangku cadangan, ya udah silahkan main. Bentuk keberhasilan adalah kemenangan atau minimal ya enggak kebobolan jauh-jauh amat lah kayak gawang kita. Kira-kira apa tanda kesiapan dan tanda kemenangan kita di bulan Ramadan, Zat? Ya baik, tanda kesiapan sebenarnya kalau dalam ilmu psikologi itu ada gestur ya, ada ilmu gestur tubuh. Jadi tanpa melihat pembicaraan seseorang, kita sudah bisa melihat sesungguhnya orang itu sedang apa dan kondisinya seperti apa. Itu sebenarnya ada ilmu itu. Nah sebenarnya kesiapan ini pun juga untuk menghadapi Ramadan ini sesungguhnya bisa kita lihat di situ. Apakah kita betul-betul ya, termasuk salah satunya kita menikmati agenda acara seperti ini atau tidak begitu ya.
Atau kemudian ketika kita punya masjid musola berusaha untuk dibersihkan bareng-bareng atau tidak. Nah, itu bisa dilihat sesungguhnya, bisa dilihat dari keseharian. Karena tanpa ada kata-kata pun sesungguhnya bisa dilihat di situ. Apakah kita benar-benar siap atau belum untuk menghadapi Ramadan itu. Itu dari sisi fisik. Termasuk salah satunya adalah pengkondisian kita tilawah misalnya ya. Tilawah sudah mulai dikondisikan sekian juz begitu ya, sudah mulai direncanakan betul. Begitu nanti Ramadan itu sudah kita tidak dari awal kan begitu. Dulu kami di pesantren itu ada istilahnya ngaji Ramadan itu bukan kok dimulai dari 1 Ramadan, tidak, sudah dimulai sejak Sya'ban. Jadi ini bisa dimaknai persiapan sesungguhnya, tapi istilahnya adalah ngaji Ramadan. Nah, ini salah satunya. Jadi banyak cara untuk bisa kita simpulkan sesungguhnya kita lebih siap atau belum siap untuk menghadapi Ramadan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kira-kira apa tandanya kita sukses Ramadan, begitu ya. Jadi wallahu a'lam bishawab kan gitu. Tapi pada prinsipnya adalah tadi sudah kami sampaikan bahwa ada satu kebiasaan yang berubah. Tidak perlu melihat terlalu banyak. Kalau bicara visi itu, visi orang-orang hebat itu saat ini sudah terkadang tidak pakai cara-cara lama yang panjang gitu. Bahkan visi sebuah perusahaan yang terkenal naik itu ya, itu kill Adidas gitu aja. Visinya hanya 2 kata, kill Adidas. Jadi bunuhlah Adidas, cuma gitu saja. Nah, jadi tidak usah panjang-panjang. Panjang-panjang seringkali menyebabkan kita malah bingung, fokusnya terlalu panjang. Sudah kita mau berubah apa di apa gitu aja dalam bulan Ramadan ini. Kita pengen berubah, kalau kemarin belum bisa 1 juz, pokoknya setelah Ramadan ini selalu 1 juz sampai seterusnya. Misalnya itu kalau dalam tilawah ya. Atau misalkan anak saya biasanya tidak pernah saya sapa. Sederhana ini kan? Sederhana. Maka semenjak saat ini harus sering saya sapa. Minimal sekian pekan sekali, kalaupun di pondok juga harus saya agendakan untuk menelpon yang penting, yang berkualitas maksudnya. Menelpon tuh ada ya cuma sekedar menelpon say hello formalitas gitu ya. Ada menelpon yang berkualitas. Artinya berkualitas itu yang ditanyakan gimana, sudah dapat berapa juz begitu kan. Gimana sudah kalau diperintah Ustadz manut ndak. Nah, itu berkualitas. Tidak malah ditanya makanannya enak ndak. Nah, itu kan tidak berkualitas. Jadi itu ya meskipun bukan berarti pesantren kemudian tidak berusaha mengkondisikan itu, bukan berarti seperti itu. Tetapi seringkali ketika pengkondisian di pesantren itu sudah mulai bagus, sudah mulai tertata, seringkali itu dibuyarkan kembali oleh sebagian yang tidak sesuai dengan visi misi kita, begitu kan. Bisa dari lingkungan, dari temennya yang kadang interaksinya menyakitkan begitu ya, atau bahkan dari orang tua itu sendiri, bisa jadi seperti itu. Begitu mungkin Ustaz. Berarti jawaban yang pertama tadi gestur, Ustaz. Kalau gestur saya kira-kira udah siap Ramadan loh ini. Mungkin bapak-bapak kalau KOMG kita nih nggak virtual kali kelihatan. Bapak udah siap? Ibu belum? Wallah alam bisawab. Jadi gestur, lalu yang kedua fokus. Berarti ketika fokus Ramadan itu nggak terlalu banyak ya Ustaz ya. Kayak tadi kill Adidas, berarti maksudnya kan kadang kita ini terlalu, bukan maruk juga ya, apa ya, terlalu obsesinya tinggi. Maksudnya saya harus menjadi seseorang yang soleh, yang rajin ke masjid, baca Quran, ini infak segini, itu terlalu muluk atau enggak Ustaz? Maksudnya ketika seperti itu. Atau kita fokus hanya di misalnya tilawah seperti itu Ustaz. Oh iya, ini jangan disalahpahami seperti itu. Jangan disalahpahami seperti itu. Maksudnya begini, itu target pasca Ramadan. Jadi ini tanda kesuksesan pasca Ramadan kan begitu. Oh, iya. Dan tanda kesuksesan pasca Ramadan itu jangan kemudian hanya sekedar
yang penting kan nanti pasca Ramadan, sekarang kan biasa-biasa enggak apa-apa. Nah, tidak seperti itu, salah. Harus dimaksimalkan Ramadannya sehingga mujahadah itu menjadi karakter. Kesungguhan itu menjadi karakter. Ketika kesungguhan itu menjadi kebiasaan, maka nanti begitu pasca Ramadan membiasakan target yang tadi direncanakan begitu ya. Misalkan target tilawah, target membersamai anak, target berinteraksi dengan istri, keluarga dan sebagainya begitu ya. Itu nanti menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa bermujahadah. Sudah terbiasa istilahnya kalau orang Jawa itu prihatin. Sudah terbiasa prihatin. Nah, kalau orang terbiasa prihatin itu tinggal ya menyesuaikan saja di lingkungan apa dan prihatinnya di bidang apa, kan begitu kira-kira. Nah, sehingga nanti mudah untuk dibiasakan. Tapi kalau Ramadan saja tidak maksimal, nah bagaimana mau memaksimalkan setelah itu, kan gitu. Nah, ada orang yang ya Ramadannya sukses dalam artian ibadahnya kenceng, ya itu secara umum begitu ya. Ibadahnya, sholat tarawihnya, sholat tahajudnya, tilawahnya dan sebagainya. Tetapi kemudian dia tidak mentarget bahwa kehidupannya itu harus berubah setelah Ramadan. Seringkali begitu. Ini juga kurang pas. Jadi kurang pas. Artinya perubahan setelah Ramadan itu sangat penting sebagai indikasi pasca itu ya, pasca Ramadan. Tapi yang menjadi kunci adalah biasanya perubahan pasca Ramadan itu bermula dari ibadah yang kencang pada bulan Ramadan. Sama persis dengan haji. Haji itu tanda-tandanya mabrur adalah setelah itu lebih baik atau tidak. Tapi bukan berarti ketika haji di sana leha-leha dan sering belanja terus, tidak. Jadi justru ketika haji di sana itu dimaksimalkan. Karena apa? Salah satu indikasi kuat bahwa nanti hajinya akan berubah dengan baik, menjadi karakternya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu salah satu indikasi utamanya justru adalah ketika haji itu bisa maksimal ibadahnya. Nah, seperti itu. Saya kira itu, Ustaz. Masya Allah. Afwan, saatnya ini agak nguap berapa kali semalam kan Qiyamul Lail semalam bareng virtual wali-wali santri yang lain. Latihan persiapan untuk Ramadan. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi tadi ada satu hal yang saya garis bawahi seperti menyapa ya tadi ya. Memang terkadang mungkin kita salah ya, mohon maaf gitu, tapi saya juga belum menjadi, maksudnya saya sudah jadi orang tua, tapi kan anak masih kecil, belum bisa ditanyakan gimana makanannya dan lain-lain. Tetapi memang terkadang mungkin kita ada yang kurang ditanyakan, mungkin menyapa ya. Mungkin nanti ketika anak-anak sudah pulang bisa dikondisikan untuk setiap ba'da maghrib wajib ngajinya harus bareng-bareng, minimal ya 3-4 halaman mungkin, baru nanti makan malam seperti itu. Jadi melakukan pembiasaan dengan tujuan apa? Tujuannya adalah tema kita, yaitu sukses di bulan suci di tengah-tengah pandemi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran Ustaz Mifdal. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dan semoga kita benar-benar menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan kali ini. Dan sekali lagi semoga kita disampaikan, karena ini ada 9 hari lagi, nggak tahu kita akan sampai atau enggak Zat ya. Sampai insyaallah. Husnuzon, optimis. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah ini insyaallah pembagian rapot putra putri panjenengan baik dari MTS maupun dari pondok pesantren, insyaallah akan dikirim via Japri, via WA panjenengan semua sebagaimana yang telah kita laksanakan di beberapa bulan yang lalu. Oleh karena itu kami undur diri. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah Ustaz. Saya Mahmud Sulani, mohon maaf atas segala kesalahan sejak membersamai panjenengan sejak sore hari mengikuti mabit virtual, lalu saya datang kembali untuk berada di POMG ini. Mohon maaf apabila ada kesilapan, gestur yang kurang pas, kurang menikmati, bukan kurang enjoy. Mungkin di depan dilihat ini kok ngapa gerak-gerak terus. Sebenarnya kenapa? Ya nggak kenapa-napa, tapi biar lebih, memang gayanya seperti itu Ustaz.
Jadi kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup POMG ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.